Masa mau ketemu Allah diatur sama pemerintah Arab, Pak? Kan nggak masuk akal ya. Sekarang mau haji, Pak. Berapa tahun ngantrinya? Lebih dari 30 tahun. Iya, masa mau ketemu Tuhan 30 tahun dulu nunggu? Betul nggak? Nah, saya mau menutup dengan kisah menarik, Pak. Yang ditahan sama Arab itu bukan Bapak menghadap sama Allahnya. Bapak datang ke Mekahnya. Paham ya? Karena penahanan itu adalah Bapak datang ke area yang namanya Mekah, Tanah Suci, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan konteksnya adalah syariat, gitu kira-kira. Oke? Tetapi dalam konteks hakikat, kita perlu ke Mekah untuk dekat sama Allah nggak kira-kira? Enggak. Karena dia ada di mana-mana. Gitu intinya. Sehingga Pak, nanti kalau kita buka surat 3 ayat 96-97, jangan lupa loh. Haji itu diperintahkan untuk seluruh manusia. Bukan orang Islam. Berarti ini kaitannya sama universal. Manusia. Nah, perjalanan haji yang seperti apa yang kepada manusia, yang terjadi kepada manusia? Bukan hanya perjalanan pindah dari Jakarta ke Mekah ke Tanah Suci dan balik lagi gitu. Bukan itu poinnya. Karena kalau di sana disebut Tanah Suci, masa di sini nggak suci? Karena itu dianggap sebagai sebuah historical place. Nanti kita akan melihat sebagai rekam jejak ulang lah gitu Pak kira-kira. Untuk mengambil sebuah spirit. Karena point of view-nya bukan keberangkatan kita ke sana yang membuat kita haji, tetapi keberangkatan kita dari diri ke dalam diri kita, itulah yang disebut haji yang sejati gitu. Masa mau ketemu Allah diatur sama pemerintah Arab, Pak? Kan nggak masuk akal ya. Sekarang mau haji, Pak. Berapa tahun ngantrinya? Lebih dari 30 tahun. Iya, masa mau ketemu Tuhan 30 tahun dulu nunggu? Betul nggak? Nah, saya mau menutup dengan kisah menarik, Pak. Ada satu kisah, 2 orang malaikat lagi berdiskusi semasa musim haji ceritanya. Begitu dia ngeliat di daerah Mekah dan sekitarnya ada ratusan ribu orang yang sedang melakukan haji, malaikat ini ngomong ke satunya, di sini nggak ada yang lagi haji katanya. Terus si malaikat ngomong, masa sih? Ini kan lagi nih, nggak. Mereka cuma berritual. Tapi yang haji itu di sana, jauh dari Mekah, Pak. Di suatu tempat, hanya satu nih yang hajinya lulus menurut malaikat ini. Dia tanya, kan dia nggak berangkat, kenapa kamu ngomong ini lulus? Jawabannya sederhana. Kenapa dia lulus sebagai haji? Karena saat dia mau berangkat haji ke Mekah, tetangganya kebakaran, dan semua bekalnya dikasih ke tetangganya karena dia mau menolong, dan dia nggak jadi berangkat ke sana, dan menyisihkan bekal untuk tetangganya. Itulah poin dari haji itu sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan mabrur gitu kira-kira. Oh, ini kan terkenal banget kisah ini gitu. Nah, jadi haji bukan masalah pergi atau tidak, bukan masalah gelar atau tidak. Secara hakikat, haji adalah kaitan adalah meniti ke dalam gitu. Itu sih Pak. Jadi begitu pemerintah Arab furoda sekarang nggak ada, yang tidak berangkat adalah fisiknya. Perjalanan fisiknya nggak bisa dilakukan. Tapi perjalanan batin Pak, nggak ada urusan sama visa. Nggak ada urusan sama pemerintah Arab. Karena kenapa? Itu adalah hak semua manusia untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya gitu. Gitu kira-kira. Ciri-ciri ketakwaan nomor 1, pandai berinfak, bersedekah, baik lapang maupun sempit. Dah, itu nomor 1 aja. Karena jalan kurban, jalan mendekat kepada Allah. Kalau dari 9 ayat 99. Kalau kamu mau kurban, berbuat kebaikan. Kalau kamu mau berkurban, sedekah. Jadi besok ibu bapak ngelihat ada orang yang ketika lapar ke warung Padang ngasih makan dengan niat ikhlas, berarti ngasih makan itu adalah jalan kurban. Sip ya, dan ini dilakukan dalam keseharian gitu. Karena sekali lagi secara esensi kurban itu mendekat, secara upacara motong sapi, motong kambing, that's okay. Orang kalau mau masuk kepada yang namanya esensi, paling mudah dengan strategi mengajaknya satu, disebut punish and reward. Ada hukuman, ada hadiah, Pak. Makanya supaya orang ngikutin esensi, sholat di Masjidil Haram 100.000 gitu, Pak. Di sini pahalanya begini-begini. That's okay untuk level-level orang yang baru mau masuk gitu kira-kira. Tetapi point of view-nya bukan masalah pahalanya. Tetapi bagaimana sikap hatinya ketika dia benar-benar bisa terkoneksi sama Allah, kan itu poinnya, Pak. Itu sih intinya. Sehingga sholat di sini diwajibkan setelah tawaf,
sholat di Hijr Ismail, sholat di Makom Ibrahim, sholat di Hajar Aswad. Tetapi secara esensi, Hajar Aswad itu simbol dari ibu, Pak, sebetulnya. Maka ketika Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswad, poinnya cuma satu, hormatilah ibumu. Nah jadi sekarang kalau ke sana sikut-sikutan nyium terus pulang kurang ajar sama ibunya, nggak dapet berarti gitu. Itu satu. Yang kedua, Ismail, Hijr Ismail. Ismail itu dari kata sam'a. Sam'a itu artinya mendengar. Il itu dari kata Eloi. Eloi itu adalah Tuhan. Artinya apa? Jadilah orang yang pandai mendengar gitu loh, Pak. Sehingga punya makom Ibrahim, pijakan yang kokoh penuh dengan yang namanya welas asih. Gitu. Ini kan sebenarnya simbol. Makanya kemabruran itu bukan di sini gitu loh, Pak. Begitu pulang, simbol-simbol ini jadi perilaku atau tidak gitu.